أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أيها المسلمون والمسلمات الصائمون والصائمات yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat ila akhir ayat. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyeru dalam ayat yang saya bacakan tadi, dan seruan itu ditujukan kepada orang-orang beriman. Kalau sebuah seruan ditujukan khusus kepada orang beriman, itu artinya setelah seruan itu pasti ada sesuatu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman. Dan biasanya terkait perkara syariah. Karena tentunya di antara ciri ayat-ayat Madaniyah, di mana Madaniyah itu kebanyakan isinya adalah tentang syariah. Salah satu cirinya adalah manakala ayat itu dibuka dengan seruan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi ayat-ayat Madaniyah yang diturunkan setelah hijrah ke Madinah itu isinya adalah seputar syariah. Sementara ayat-ayat Makkiyah yang isinya seputar masalah akidah, akhlak, itu didahului, atau salah satu cirinya adalah didahului dengan seruan kepada seluruh umat manusia. Ya ayyuhan nas. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah puasa ini Allah sampaikan setelah seruan keimanan. Kutiba 'alaikumus shiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Karena kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi puasa ini kalau dilihat sejarahnya diwajibkannya itu sekitar tahun berapa Hijrah? Sekitar tahun kedua Hijriah. Artinya kalau kita mau lihat periode Makkiyah, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Mekah selama kurang lebih 13 tahun. 13 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Mekah, dan tentu seruan atau dakwah itu berfokus kepada akidah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang merekrut orang-orang yang mengimani risalahnya. Maka kebanyakan ayat-ayat Makkiyah itu menjelaskan perkara-perkara akidah, hari kiamat, kebangkitan, ya, dan lain sebagainya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah Nabi di Makkah itu ada kurang lebih 13 tahun. Ditambah kemudian sebelum ayat puasa turun itu 2 tahun di Madinah.
Jadi itu sekitar 15 tahun. Artinya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa kepada orang-orang beriman tentu setelah keimanan itu tertanam dengan kuat di dalam diri para sahabat. Maka seruannya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Ini tentu kenapa kemudian puasa diwajibkan di periode Madinah dan kemudian tujuan akhir daripada puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi kalau dilihat sejarahnya atau dilihat dari siratus sahabat atau kalau kita baca sirah nabawiyah, maka betul-betul puasa ini telah mendidik dan membina para sahabat ya, dan menjadikan mereka pribadi-pribadi yang luar biasa. Artinya target di mana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di ayat 183 surat Al-Baqarah, la'allakum tattaqun, itu tercapai. Parameternya apa atau indikatornya apa? Nabi SAW mengatakan di dalam satu hadisnya adalah khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasi. Tsummal ladzina yalunahum, lalu generasi setelahnya, tsummal ladzina yalunahum, lalu generasi setelahnya. Jadi generasi terbaik itu ada 3. Pertama generasi Nabi, artinya para sahabat yang hidup bersama Nabi SAW. Kemudian generasi setelahnya yaitu tabi'in, dan setelahnya adalah tabi'un dan tabi'in. 3 generasi inilah disebut sebagai salafus salih, generasi salafus salih. Jadi generasi terbaik itu adalah generasi sahabat. Nah, salah satu tentu kontribusi yang menjadikan mereka generasi terbaik itu adalah perintah puasa ini. Ya, perintah puasa ini. Jadi puasa ini dijalankan karena keimanan para sahabat itu ya sudah sedemikian rupa kuat dan sudah tertanam di dalam diri para sahabat. Itu tidak lepas tentunya dari dakwah Nabi SAW selama 13 tahun di Makkah, di mana fokus dakwahnya adalah akidah, keimanan yang kuat, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para nabi, iman kepada hari kiamat, qada dan qadar. Itu semuanya disampaikan di Makkah dan lebih panjang masanya daripada periode Madinah. Di Makkah 13 tahun, di Madinah 10 tahun, kurang lebih 10 tahun. Padahal di Madinah itu banyak sekali perkara syariat yang disampaikan, perintah-perintah ya, yang disampaikan oleh Nabi atau oleh Allah Subhanahu wa taala di Madinah. Dan perintah-perintah itu tentu ditujukan kepada orang-orang beriman. Setelah mereka semuanya dibentuk keimanannya oleh Nabi SAW di Makkah. Jadi puasa yang dijalankan oleh para sahabat itu betul-betul imanan wahtisaban. Makanya Nabi SAW banyak menyampaikan di dalam hadis tentang puasa, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan, karena didasari dengan keimanan, wahtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi ganjaran diampuni dosa itu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, itu didapatkan kalau puasa kita ini ya betul-betul didasari dengan keimanan. Puasa yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan apa-apa dari manusia, ya. Dan ini tentu peluang bagi kita semuanya, karena memang puasa itu dijadikan ibadah yang khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut para ulama, puasa Ramadan ini ya hampir tidak ada peluang riya di dalamnya. Artinya apa? Untuk kita ikhlas melaksanakan puasa karena Allah Subhanahu wa taala ini lebih mudah dibanding ibadah yang lain. Karena peluang riyanya itu hampir tidak ada.
Kalau ibadah yang lain misalnya sholat, ya sholat 5 waktu itu peluang riaknya besar. Bisa saja misalnya kita sholat, kemudian ada terbersit niat di dalam dada, di dalam hati untuk kemudian ingin dilihat oleh orang lain, bisa saja kan. Tapi kalau puasa misalnya puasa Ramadan, ada di antara bapak-bapak atau kaum muslimin misalnya puasa ingin dipuji orang lain, tidak ada. Karena bisa saja orang itu puasa, lalu kemudian misalnya di belakang atau di dalam rumahnya dia makan, keluar ya kan dengan wajah yang lemas ataupun terlihat pucat, bibir kering dan seterusnya, ngaku puasa. Bisa kayak gitu, bisa. Tapi itu kebanyakan tidak dilakukan oleh orang beriman yang benar puasanya. Dan tentu siapapun di antara kita yang terlatih puasa, ya kecuali anak kecil. Kalau anak kecil ya mungkin masih ada bohongnya, makan nggak ngaku tapi puasa bilang gitu ya. Tapi kalau kita bawakan orang dewasa, umumnya ya kalau kita puasa ya kita tidak makan sembunyi-sembunyi di rumah dan seterusnya. Ya. Nah oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala beri keistimewaan kepada kita yang berpuasa. Karena peluang itu ada, artinya peluang orang makan sembunyi-sembunyi kan ada, sangat besar tentunya. Ya. Maka kalau puasa itu dijalankan benar-benar dia tidak makan, tidak minum, ya kan? Tidak makan, tidak minum. Terus kemudian dilanjutkan ke level berikutnya kalau kata Imam Ghazali, ya ada shaumul umum, puasa orang-orang yang umum, ya itu yang menahan lapar gitu ya, tidak makan, tidak minum, ya itu namanya shaumul umum, ya, atau shaumul awam, ya. Nah ada shaumul khusus, ya levelnya di atas lagi, bukan hanya lapar dan dahaga yang ditahan, tapi juga ditahan itu yang namanya lisan, ya, kemudian amal perbuatan, ya, dari sesuatu yang batalkan puasa, jadi bukan hanya lapar dan dahaga saja. Nah di atasnya lagi ada namanya shaumu al-khawasil khawas, ya. Jadi levelnya tentu sudah di atas lagi. Ditinggalkanlah itu semuanya apa namanya perkara-perkara duniawi begitu ya. Jadi bukan hanya tidak ghibah, bukan hanya tidak apa namanya tidak sumpah palsu, bukan hanya tidak bohong, ya. Tapi di atas lagi levelnya itu adalah dalam pikirannya itu tidak ada perkara-perkara. Nah, tinggal kita pilih kira-kira puasa kita ini yang mana, shaumul awam atau al-khawas, al-khawas. Tentu paling tidak yang kita harapkan adalah puasa kita adalah puasa al-khawas. Artinya apa? Kita tidak hanya makan, tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja dalam berpuasa, tetapi yang kita inginkan adalah lebih dari itu, ya lebih dari itu. Karena banyak hadis yang kemudian Nabi sampaikan, ya kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Banyak di antara orang berpuasa itu, ya dia tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja, ya. Karena dia tidak menjaga lisannya, tidak menjaga tangannya, tidak menjaga matanya dan seterusnya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa yang benar itu seperti yang dijalankan oleh para sahabat, di mana mereka mendasari puasanya itu dengan iman yang betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa yang benar adalah ya manakala didasari dengan keimanan kepada Allah yang benar, sehingga puasa itu betul-betul ya mencapai targetnya, yaitu la'allakum tattaqun. Bagi kita orang tua, ya dengan mengambil permisalan ini, ya permisalan tadi periode Makkiyah 13 tahun, kemudian ditambah 2 tahun di Madinah sebelum diwajibkannya puasa. Itu kalau kita mau analogikan, itu adalah kira-kira usia baliknya anak-anak. Jadi anak-anak kita kalau mau diajari puasa, ya ditanamkan akidah dulu dari kecil. Makanya yang diajarkan oleh Luqman Hakim kepada anaknya adalah masalah akidah. Ya, jadi akidahnya ditanamkan, imannya yang benar kepada anak-anak itu, ya tentu sebelum balik ya boleh dilatih untuk berpuasa. Dan jangan lupa sekali lagi adalah masalah iman, akidah betul-betul tertanam dalam anak-anak, sehingga apa? Kita harapkan puasanya adalah puasanya para sahabat, di mana puasa itu kemudian dijadikan
para sahabat memiliki karakter yang luar biasa, ya, menjadikan mereka semuanya generasi terbaik, dan Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Itu barangkali jamaah sekalian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, khususnya buat saya pribadi dan tentunya jamaah sekalian. Saya tutup, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.